Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Milawati dari Universitas Wiralodra. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal deret geometri. Simak penjelasannya berikut. Baiklah, untuk soal ketahui deret geometri itu 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah selanjutnya sampai 3 pangkat n. Itu hasilnya 363. Banyaknya suku pada deret tersebut adalah, jika kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini kan perpangkatannya. Kalian harus mencari tahu terlebih dahulu ini nilainya berapa agar memudahkan untuk mencari rasionya. Nah, coba kita pecahkan. 3 pangkat 2 kan perkalian 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Nah, sedangkan 3 pangkat 3 ini perkalian 3 sebanyak 3 kali. Itu hasilnya 27. Nah, setelah ini kalian baru dapat menentukan rasionya. Nah, berarti untuk U1-nya yaitu kan 3 atau sama dengan A ya. Untuk rasionya, ingat rumus mencari rasio yaitu suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kita ambil suku yang kecil aja yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku kedua nilainya 9 dibagi dengan 3 yaitu hasilnya 3. Jadi rasio pada deret geometri tersebut itu akan tetap nilainya 3. Setelah itu, setelah kita mengetahui rasionya, ternyata rasionya ini lebih besar dari 1. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus jumlah suku KE-nya yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung, lalu dibagi dengan R dikurangi dengan 1. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan pada rumusnya. Karena A-nya yaitu 3, lalu R-nya 3 juga, pangkatnya kan yang akan kita cari ya, jadi masih berbentuk variabel, lalu dikurangi dengan 1. Nah, SE-nya kan sudah ada nih dalam soal, yaitu 363, jadi tinggal kita substitusikan ke sini. Lalu 3 dikali dengan 3 pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan 2. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan menjadi perkalian di sebelah sisi kiri. Jadi 363 dikali 2 sama dengan 3 buka kurung 3 pangkat N dikurangi dengan 1 tutup kurung. 363 ini kita bagi dengan 3 ya, agar memperkecil. Nah, 363 dibagi 3 hasilnya yaitu 121, sedangkan 3 dibagi 3 hasilnya 1 ya, seperti ini. Jadi 121 dikali 2 sama dengan 3 pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, 121 dikali 2 hasilnya 242 sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Nah, lalu 1 ini, negatif 1 ini kita pindah ruaskan ke sini. Karena negatif 1 pindah ruas jadinya plus 1. Oleh karena itu 242 ditambah 1 hasilnya 243. Sama dengan 3 pangkat N. Nah, 243 ini kita rubah bentuknya ke dalam sesuatu yang dipangkatkan. Nah, setelah kita cari ternyata nilainya 3 pangkat N. Tuh. Di sini karena absisnya sama. Oke. Tulis dulu. Karena absis sama, maka yang kita ambil adalah
pangkatnya saja, kan yang ditanyakannya N. Oleh karena itu, N sama dengan 5. Nah, jadi banyaknya suku pada deret tersebut adalah 5. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah deret geometri, diketahui U9 sama dengan 128 dan U4 sama dengan 4. Berapakah nilai suku ke-8 dari deret geometri tersebut? Nah, pada soal kedua ini, yang ditanyakan yaitu suku ke-8, berarti U8 ya. Nah, sedangkan yang diketahuinya yaitu ada U9 dan ada U4. Nah, karena kita belum mengetahui rasionya, jadi kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Nah, sedangkan yang diketahuinya ini tidak ada variabel yang menunjukkan rasio ya. Jadi, kita rubah nih U9 dan U4 ini ke dalam bentuk atau ke dalam rumus untuk mencari suku ke N, yaitu suku ke N pada deret geometri. Nah, suku ke N pada barisan geometri ya. Nah, jadi kalian harus merubah U9 ini ke dalam rumus ini terlebih dahulu. Kenapa? Agar ada variabel R-nya. Karena kan kita mencari R terlebih dahulu. Baiklah, kita lihat penjelasannya. Nah, di sini ini udah dioperasikan. Nah, coba kita operasikan ulang. Nih, ini kan U9 ya. U9 sama dengan A-nya masukkan, R-nya masukkan. Nah, N-nya kan itu 9 ya. Oleh karena itu 9 dikurang 1. 9 dikurangi 1 yaitu 8. Jadi U9 itu sama dengan A dikali R pangkat 8. Nah, di sini sudah ya. Selanjutnya, suku keempat. Suku keempat berarti sama dengan A dikali R. Pangkatnya yaitu 4 dikurang dengan 1. Jadi sama dengan A dikali R pangkat 3. Nah, di sini juga sudah ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita dapat mencari rasionya dari AR pangkat 8 dan AR pangkat 3 ini. Nah, ingat rumus mencari rasio kan suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya gitu. Jadi, langsung saja kita mencari R. Berarti yang diketahuinya kan AR pangkat 8 sama AR pangkat 3. Jadi, langsung kita operasikan saja. AR pangkat 8 dibagi dengan AR pangkat 3 sama dengan hasilnya ditulis. AR pangkat 8 hasilnya 128 dan AR pangkat 3 hasilnya 4. Nah, setelah ditulis, ini kita habis ya. A dibagi A ini habis atau 1. Nah, setelah itu R pangkat 8 dibagi dengan R pangkat 3. Nah, ingat ini sifat dari eksponen, yaitu absisnya tetap, tetapi pangkatnya kita kurangi. Jadi, 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Setelah itu 128 dibagi 4 hasilnya 32. Nah, setelah itu kita rubah nih 32 ke dalam bentuk yang sesuatu dipangkatkan. Setelah kita cari, hasilnya yaitu 2 pangkat 5. Nah, karena pangkatnya sama dan yang kita cari yaitu rasionya, jadi rasionya ini sama dengan 2. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui rasionya yaitu 2. Nah,
Selanjutnya kita mencari A atau suku pertama, karena pada soal ini kita belum mengetahui A-nya. Jadi, kita masukkan saja ke ini, bentuk yang sederhana, yang pangkatnya kecil, yaitu AR pangkat 3 sama dengan 4. Oke, mencari A, kita menggunakan AR pangkat 3 sama dengan 4. Lalu substitusikan, A-nya kan yang mau kita cari, lalu rasionya yang sudah kita dapatkan nilainya 2 pangkat 3 sama dengan 4. A dikali 2 pangkat 3 kan nilainya 8 ya, sama dengan 4. Lalu A sama dengan 4 dibagi 8. Ini pindah ruas ya, jadi pembagian. Lalu A sama dengan 1/2. Nah, setelah kita mengetahui A-nya, mengetahui rasionya, kita masukkan ke soal yang ditanyakannya. Nah, karena mencari suku ke-8, jadi kita masukkan saja rumusnya. Dan karena juga rasionya ini lebih besar dari 1, karena rasionya itu 2 ya, jadi lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang dengan 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja, karena sudah diketahui semua, lalu didapatkan S8 sama dengan 127,5. Nah, jadi suku ke-8 pada deret geometri tersebut adalah 127,5. Seperti itu. Baiklah, untuk soal yang ketiga ini yaitu hasil produksi perusahaan mie instan pada tahun 2000-nya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 40 pieces. Pada bulan April, hasil produksinya mencapai 320 pieces. Berapakah total hasil produksi mie instan hingga bulan Mei? Nah, jadi dari soal cerita ini kita identifikasi yang ditanyakannya apa, yang diketahuinya apa. Coba kita perhatikan ya. Hasil produksi perusahaan mie instan pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 40 pieces, pada bulan April mencapai 320 pieces. Nah, yang ditanyakan berapa total hasil produksi mie instan hingga bulan Mei. Nah, sebelumnya kita tulis terlebih dahulu. Diketahui berarti bulan Januari berarti U1 sama dengan 40. Pada bulan April berarti U4. Karena April itu merupakan bulan keempat ya. U4-nya yaitu 320. Nah, yang ditanyakannya yaitu berapakah total hasil produksi mie instan hingga bulan Mei. Berarti yang ditanyakan yaitu S5, karena bulan Mei itu merupakan bulan kelima. Nah, penyelesaian. Jadi penyelesaiannya kita rubah nih, U1 kan berarti sama dengan A ya. Lalu U4 ini kita masukkan ke rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Didapatkan U4 sama dengan A dikali R, 4 dikurangi 1 sama dengan A dikali R pangkat 3. Nah, pada soal ini kita belum mengetahui rasionya. Oleh karena itu, kita mencari rasio terlebih dahulu. Menggunakan ini, suku keempat yaitu A dikali R pangkat 3. Jadi dapat kita tuliskan mencari rasio. Berarti rasionya yaitu A dikali R pangkat 3. A-nya kan nilainya 40 ya. R-nya yang mau kita tanyakan. Lalu
ini pangkat 3. Nah, A kali R pangkat 3 kan nilainya 320. Nah, setelah itu 320 kita pindah ruaskan ya. Karena kita mau mencari R pangkat 3, oleh karena itu 320 dibagi dengan 40. Nah, jadi R pangkat 3 ini nilainya, ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Nah, lanjut. R pangkat 3 sama dengan, kita rubah R menjadi sesuatu yang dipangkatkan. Didapatkan 2 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama, oleh karena itu rasionya sama dengan 2. Jadi, rasio pada deret geometrinya yaitu akan tetap 2. Dan 2 ini merupakan bilangan lebih dari 1. Nah, baiklah, setelah itu langsung saja kita masuk ke soal yang ditanyakan, yaitu S kelima. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Karena rasionya lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan yaitu A dikali Rn min 1 dibagi dengan R min 1. Kita masukkan S5 sama dengan A-nya yaitu 40, R-nya yaitu 2, pangkatnya yaitu 5, dikurangi dengan 1, dibagi dengan 2 dikurangi 1. Lalu 40, 2 pangkat 5 nilainya 32, dikurang dengan 1. Ini kan nilainya 1 ya. Jadi 40 buka kurung 32 dikurangi 1 tutup kurung dibagi 1 akan menghasilkan bilangan ini sendiri. Nah, oke, langsung saja kita operasikan. 40 dikali dengan 32 dikurang 1 hasilnya 31. Lalu 40 dikali dengan 31 itu hasilnya 1240. Jadi suku kelima itu nilainya 1240. Lalu kita kembalikan lagi ke soal untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, total produksi pada bulan Mei itu sebanyak 1240 pieces. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal deret geometri tak hingga. Di sini ada soal. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut. 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah dengan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apakah deret ini semakin ke kanan nilainya semakin kecil, disebut dengan deret geometri tak hingga konvergen, atau semakin ke kanan nilainya semakin besar, disebut dengan deret geometri divergen. Nah, ternyata setelah kita ketahui yaitu U pertamanya yaitu 2, U keduanya nilainya 1, lalu U ketiganya nilainya setengah. Nah, berarti kan dari deret yang sudah diketahui kita dapat menyimpulkan bahwa deret ini semakin ke kanan nilainya semakin kecil, sehingga merupakan deret geometri tak hingga konvergen. Tulis dulu ya. Nah, jika deret geometri konvergen itu, maka nilainya dapat kita cari. Nah, jadi kan kita udah ketahui ya, A-nya yaitu 2. Nah, lalu kita mencari rasionya, yaitu dengan cara suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu 1 dibagi dengan
2. Nah, jadi rasionya yaitu 2 ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus deret geometri tahingga konvergen, yaitu suku tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Lalu kita masukkan saja. A-nya yaitu 2. Satunya tetap dikurangi dengan rasionya kan nilainya 1/2. Jadi nilainya sama dengan 2 dibagi dengan 1 dikurangi setengah, nilainya 1/2 sama dengan kita rubah menjadi operasi perkalian, yaitu 2 dikali 2/1. Sehingga suku tahingganya yaitu 4. Nah, jadi jumlah deret geometri tahingga dari deret 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah suku selanjutnya nilainya yaitu 4. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu masih tentang deret geometri tahingga. Tentukan jumlah deret 3 ditambah suku selanjutnya sampai suku ke n. Nah, caranya sama. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah deret ini semakin ke kanan nilainya semakin besar atau dapat kita sebut deret geometri tahingga konvergen. Nah, apakah deret tahingga ini semakin ke kanan nilainya semakin besar atau dapat kita sebut deret geometri tahingga divergen. Nah, jika deret geometri konvergen itu nilainya dapat kita cari. Tetapi deret geometri tahingga divergen itu nilainya tidak dapat kita cari karena semakin ke kanan nilainya semakin besar. Seperti itu. Nah, mari kita identifikasi bersama-sama. Nah, dari deret ini kita ketahui bahwa U1-nya yaitu 81, terus suku keduanya yaitu 27, suku ketiganya yaitu 9, dan suku keempatnya yaitu 3. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan deret ini nilainya semakin kecil atau dapat kita sebut deret geometri tahingga konvergen. Sehingga nilainya dapat kita cari. Nah, caranya gimana? Kan kita udah tahu ya bahwa A-nya yaitu nilainya 81. Nah, setelah itu kita cari rasionya. Rasio, ingat rumus rasio yaitu suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, di sini kita ambil suku yang nilainya kecil aja, yaitu suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Suku keempat kan nilainya 3, lalu suku ketiganya nilainya 9. Lalu kita sederhanakan, dibagi dengan 3. Nilainya 1/3. Nah, jadi rasio pada deret tahingga ini 1/3. Seperti itu. Setelah kita mengetahui rasionya, maka kita langsung masukkan ke rumus geometri tahingganya. Kita tulis dulu rumus dari suku tahingga yaitu A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Nah, tinggal kita substitusikan. A-nya kan 81 ya. Lalu satunya tetap dari rumus, lalu dikurangi 1/3. Nah, di sini 81-nya kita tetap dulu. Sekarang kita operasikan 1 dikurangi dengan 1/3. Coba, 1 kan sama halnya dengan 1/1, dikurang 1/3. Kita samakan penyebutnya 3. 3 bagi 3, maaf 3 bagi 1, 3. 3 kali 1, 3. Lalu operasinya dikurangi. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Jadi nilainya 3 dikurangi 1, nilainya 2/3. Jadi di sini nilainya 2/3. Nah, 81 dapat kita tuliskan dibagi 2/3. Ini boleh penyebutnya 1. Lalu 81/1 dikali dengan 3/2 sama dengan 81 dikali 3 nilainya 243 dibagi dengan 2.
sehingga nilainya 121,5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jumlah delta hingga dari 81 ditambah 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah suku berikutnya sampai suku KN itu nilainya 121,5. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan soalnya dapat dipahami dengan baik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.